Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang memiliki Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia atau GIBEI yang berdiri sejak tahun 2009. Tujuan berdirinya GIBEI ini adalah untuk memperkenalkan sejak dini serta mewadahi minat dan bakat seluruh civitas akademika Universitas Negeri Malang dalam dunia pasar modal. Konsep berdirinya GIBEI ini menggunakan 3-in-1 konsep yang terdiri atas Universitas Negeri Malang, perusahaan sekuritas, serta Bursa Efek Indonesia. Tidak hanya memperkenalkan pasar modal dari sisi teori saja, seluruh civitas akademika Universitas Negeri Malang yang sudah melakukan open account bisa praktek langsung di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia menyediakan berbagai macam fasilitas, mulai dari PC yang bisa diakses bebas oleh mahasiswa, real-time information terkait dengan aktivitas perdagangan, serta mahasiswa juga bisa melakukan simulasi trading secara online. Dengan menjadi pusat pasar modal di dunia akademis, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia diharapkan kedepannya bisa memberikan sumbangsi dan peran serta bagi peningkatan perekonomian Indonesia. Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, yaitu memberikan edukasi pasar modal kepada seluruh civitas akademika, Galeri Investasi dibantu oleh para pembina yang terbagi dalam 3 divisi yang saling mendukung. Divisi yang pertama adalah Divisi Edukasi dan Informasi yang dikoordinasi oleh Ibu Rai Tariarani Wiraguna SEMM. Kemudian divisi yang kedua adalah Divisi Humas dan Sosialisasi Pasar Modal yang dikoordinasi oleh Bapak Syahrul Munir SPD MPD. Dan yang terakhir adalah Divisi Investasi dan Virtual Trading yang dikoordinasi oleh Bapak Tommy Rizky Izal Kurni SEMSA. Selain dibantu oleh Bapak Ibu Pembina, Galeri Investasi juga dibantu teman-teman mahasiswa kelompok studi pasar modal atau yang biasa disingkat KSPM. Kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang hadir sebagai organisasi yang berperan penting dalam pelaksanaan tugas GIBEI. Tujuan dibentuknya KSPM ini adalah agar mahasiswa Universitas Negeri Malang, terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, memiliki tempat untuk sarana memperkenalkan pasar modal sejak dini. Dengan adanya KSPM ini, kami dapat mengembangkan minat dan bakat kami dalam bidang ekonomi, investasi, dan berorganisasi. Di tengah situasi pandemi saat ini, hal itu bukan merupakan hambatan bagi kami untuk tetap melaksanakan program kerja. KSPM secara tidak langsung telah membangun perekonomian dan pasar modal melalui berbagai macam kegiatan dan edukasi yang telah kami lakukan. Kami dari KSPM akan selalu dan terus berkarya untuk mewadahi teman-teman mahasiswa. Ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh GIBEI dan KSPM. Yang pertama adalah kajian rutin. Kegiatan ini merupakan edukasi internal terkait pengenalan seluk-beluk pasar modal, analisis fundamental, analisis teknikal, dan cara berinvestasi untuk para pengurus dan anggota. Yang kedua, sosialisasi pasar modal, yaitu cara untuk memperkenalkan pasar modal kepada anggota baru KSPM sekaligus menjadi titik awal hubungan antara pengurus dan anggota KSPM FEBUM. Yang ketiga, seminar nasional pasar modal. Kegiatan ini merupakan event utama KSPM dan GIBEI, yaitu berupa kegiatan seminar yang mendatangkan pemateri dan praktisi pasar modal yang handal. Lalu ada Capital Market Competition. Kegiatan ini merupakan adu wawasan tentang pasar saham di tingkat nasional. Mulai tahun 2020, peruntukan CMC mengalami perubahan, yaitu yang sebelumnya ditujukan untuk tingkat SMA nasional menjadi tingkat mahasiswa nasional. Kesuksesan acara tersebut tentunya tidak terlepas dari kerja keras pengurus KSPM yang lain, mulai dari perancangan, persiapan, hingga pelaksanaan acara tersebut.
Oke. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya kalian? Baik. Baik. Wah, nah sekarang biar Sobat KSPM di sini bisa lebih tahu nih sama kita. Kenalan satu-satu yuk, mulai dari aku ya. Nama aku Kamelia Kusuma, di sini aku sebagai Ketua Umum. Tugasku di sini yaitu bertanggung jawab dalam kepengurusan dan memberikan arahan kerja di KSPM. Dalam menjalankan tugas aku, di sini aku dibantu dengan seorang Wakil Ketua Umum. Yuk, Wakil Ketua Umumnya bisa ngenalin diri kamu. Oke, hai semua, nama saya Alif. Di sini saya sebagai Wakil Ketua Umum yang bertugas untuk membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya dan juga membantu Ketua Umum dalam mengambil keputusan. Nah, selain ada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, di KSPM juga ada Sekretaris Umum loh, ada 2 orang. Nah, kalian penasaran siapa aja? Yuk mari kenalan sama mereka. Halo, aku Vila Gladys Lemona, Sekretaris 1 KSPM UM. Tugas aku di sini yaitu menyusun laporan bulanan, mengurus surat menyurat untuk KSPM, dan segala hal yang berhubungan dengan kesekretariatan. Nah, dalam pelaksanaan tugasku ini, aku dibantu oleh Sekretaris Umum 2. Untuk Sekretaris Umum 2, silakan perkenalan. Saya Sonia Tiani dari KSPM UM 2021 menjabat sebagai Sekretaris Umum, membantu Sekretaris Umum 1 dalam surat menyurat dan kesekretariatan KSPM UM itu sendiri. Ya. Nah, selanjutnya, KSPM juga memiliki 2 orang bendahara umum nih. Untuk bendahara umum, yuk bisa kenalin diri kamu. Halo semua, kenalin, aku Kosifa Sintari sebagai Bendahara Umum KSPM UM. Di sini aku bertugas dalam mengelola keuangan KSPM dan memantau arus kas masuk dan keluar dari setiap kegiatan KSPM. Dalam menjalankan tugas, aku dibantu oleh seorang Bendahara Umum 2. Yuk Bendahara Umum 2 kenalan dulu. Halo, perkenalkan aku Banasya Nabila Zahra sebagai Bendahara Umum 2 KSPM UM 2021. Di sini aku bertugas untuk membantu Bendahara Umum 1 dalam mengelola keuangan KSPM dan memantau arus kas masuk dan keluar dari setiap kegiatan KSPM. Terima kasih. Oke, nah gimana biar makin rame, kita undang aja yuk kepala divisinya. Oke, aku undang mereka dulu ya. Oke. Halo semuanya. Halo. Udah lama nih kita nggak ketemu. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah baik. Nah, mumpung semuanya udah lengkap nih, yuk kalian jelasin dong tentang divisinya kalian. Dimulai dari Litbang dulu ya. Halo, yang pertama kita akan memperkenalkan dengan divisi Litbang. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni Andrian sebagai Kadif Litbang. Nah, di Litbang itu merupakan divisi yang memberikan edukasi kepada anggota KSPM dan masyarakat sekitar. Di divisi Litbang terdiri dari 2 subdivisi, yaitu subdivisi pelatihan dan sosialisasi. Untuk kesiapan dari divisi Litbang sudah cukup matang dalam menjalankan program kerja yang telah kami susun. Litbang sudah membuat timeline berupa program kerja yang akan kami jadikan sebagai acuan dalam merealisasikan program yang telah kami lakukan dan juga melakukan pelatihan internal untuk mengembangkan dan mengasah skill pengurus khususnya di divisi Litbang. Untuk program kerja dari divisi Litbang yang pertama yaitu ada kajian rutin KSPM. Nah, ini yaitu kita memberikan kajian kepada pengurus dan anggota dalam 2 minggu sekali. Program kita yang kedua yaitu konten di Instagram. Kami membuat konten yang akan diupload di sosial media, khususnya Instagram KSPM, untuk mengenali ilmu tentang pasar modal. Program kita yang ketiga ada CMC atau Capital Market Competition. Litbang juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan CMC, yang mana CMC atau Capital Market Competition ini merupakan sebuah kompetisi online trading bagi mahasiswa yang berasal dari seluruh Indonesia. Dan program kita yang terakhir yaitu pengiriman delegasi lomba. Nah, untuk program kerja ini kita memiliki untuk mengirimkan delegasi kompetisi berskala nasional
termasuk pasar modal. Dan program kerja kita yang terakhir yaitu ada magang. Nah, untuk pengurus dari divisi Litbang akan berkesempatan untuk menjalani magang di berbagai instansi yang berkaitan dengan pasar modal. Saya telah menyebutkan semua program kerjanya. Yuk kenalan dengan divisi Litbang. Halo, kami dari divisi Litbang dan ini adalah anggota kami. Nah, karena tadi kita udah kenalan sama divisi Litbang, selanjutnya kita juga bakal kenalan sama divisi SDM. Jadi divisi SDM ini merupakan salah satu divisi yang ada di KSPM FEBUM. Jadi divisi sumber daya manusia ini kita lebih mengarah kepada pengendalian hubungan internal antar pengurus dan anggota KSPM. Jadi kita menangani masalah pengembangan internal sumber daya manusia yang ada di KSPM FEBUM. Nah, di dalam divisi sumber daya manusia ini kita ada 3 subdivisi. Yang pertama ada subdivisi keorganisasian, yang kedua ada subdivisi keanggotaan, dan yang ketiga ada subdivisi pengembangan investasi. Untuk divisi keorganisasian, di sini tugasnya yaitu menangani masalah pengurus, jadi lebih mengatur hubungan antar pengurus yang ada di KSPM FEBUM. Untuk yang kedua ada subdivisi keanggotaan. Jadi subdivisi keanggotaan ini lebih mengarah pada hubungan atau mereka ini menjembatani hubungan antara anggota dan pengurus di KSPM FEBUM. Jadi kalau ada informasi penting yang ingin disampaikan oleh pengurus kepada anggota, maka akan disampaikan langsung oleh subdivisi keanggotaan. Yang ketiga ada subdivisi pengembangan investasi. Di subdivisi ini mereka bertugas sebagai memberikan pelayanan atau menyediakan fasilitas untuk pembukaan rekening saham bagi pengurus dan anggota atau calon investor yang ingin membuka rekening saham di perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan KSPM FEBUM, seperti itu. Kemudian untuk proker-proker dari divisi SDM ini ada beberapa. Yang pertama ada open recruitment. Jadi open recruitment ini merupakan salah satu program kerja untuk meregeneralisasi anggota dan pengurus-pengurus baru yang ada di KSPM FEBUM. Yang kedua ada in-house training, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang memberikan pelatihan kepada kepada pengurus maksud saya, mengenai cara kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada sosialisasi pasar modal, yang merupakan salah satu event bagi anggota baru yang telah mendaftarkan diri di KSPM FEBUM. Kemudian yang selanjutnya ada Seminar Nasional. Seminar Nasional ini merupakan salah satu program kerja terbesar yang ada di divisi sumber daya manusia. Jadi Seminar Nasional Pasar Modal ini sama seperti sosialisasi pasar modal, namun cakupannya lebih luas. Kita mengadakan sebuah event yang mendatangkan pemateri langsung atau ahli-ahli di bidang pasar modal pastinya, yang memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat atau seluruh mahasiswa yang mendaftarkan diri dalam seminar nasional ini. Terus yang selanjutnya ada kajian stock lab. Kajian stock lab ini merupakan salah satu bentuk kajian yang memberikan pengetahuan tentang game atau permainan stock lab kepada anggota dan pengurus KSPM FEBUM dengan tujuan untuk melatih pengetahuan pasar modal menjadi lebih baik. Selanjutnya ada program kerja Stock Lab Competition, yang merupakan salah satu program kerja dalam bentuk kompetisi atau lomba game Stock Lab yang ditujukan kepada seluruh mahasiswa UM khususnya, namun ini bisa disesuaikan dengan sasaran yang ditujukan pada game Stock Lab ini. Yang selanjutnya ada KSPM Award, yang merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada para pengurus yang telah aktif dalam mengikuti seluruh acara atau program kerja yang ada di KSPM FEBUM ini. Program kerja yang selanjutnya ada program kerja kunjungan emiten. Jadi kunjungan emiten ini merupakan salah satu program kerja di mana kita berkunjung langsung kepada perusahaan-perusahaan yang sudah di listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi ini dikhususkan untuk pengurus KSPM FEBUM, jadi kita bisa belajar langsung tentang pasar modal dari perusahaan-perusahaan yang sudah di listing di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir ada program kerja Open Account. Jadi Open Account ini merupakan
salah satu program kerja kita ini memfasilitasi para anggota dan pengurus KSPM FEB-UM untuk membuka akun rekening saham di perusahaan yang sudah bekerja sama dengan KSPM FEB-UM, yaitu tepatnya di Pintraco Sekuritas. Namun kita juga melayani pembukaan saham bagi rekan-rekan yang ingin membuka saham di KSPM FEB-UM. Nah, untuk itu tadi perkenalan dari divisi SDM. Selanjutnya kita kenalan langsung yuk sama staf-staf yang ada di divisi SDM. Nah, oke, selanjutnya kita kenalan yuk sama teman-teman SDM yang lain. Oke, divisi ketiga dari KSPM FEB-UM ada divisi Infokom, yaitu divisi informasi dan komunikasi. Nah, sebelumnya kenalin dulu, di sini aku Yuwinda selaku kepala divisi Infokom. Nah, sesuai dengan namanya Infokom, informasi dan komunikasi, kontribusi Infokom di KSPM ini adalah memberikan informasi di sosial media KSPM. Nah, contohnya itu di Instagramnya KSPM. Boleh dilihat di KSPM, di Instagram KSPM @kspm_um. Nah, selain itu, Infokom juga menjadi penghubung internal dan eksternal KSPM dalam hal komunikasi. Nah, misalnya nih, komunikasi antar KSPM dalam hal bekerja sama. Misalnya, saling mempromosikan event dari masing-masing KSPM, seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk program kerjanya sendiri, di Infokom sendiri terbagi menjadi 2 subdivisi, yaitu subdivisi Humas dan IT. Program kerja dari Humas antara lain yaitu public speaking dan pelatihan MC, lalu publikasi di media sosial KSPM UM, dan study visit. Nah, kalau di IT ada program kerja desain yang meliputi feed atau story baik harian maupun hari besar. Selain itu ada foto kepengurusan, sharing with IT, video profile, dan album kepengurusan. Nah, pada penasaran nggak sih di balik layar Infokom itu seperti apa? Yuk ketemu langsung dengan staf Infokom lainnya. Yuk kita langsung ketemu dengan staf Infokom KSPM FEB-UM tahun 2021. Ekonomi akan selalu bertumbuh dan menciptakan banyak peluang. Keuntungan di masa tua hanya bisa dirasakan bagi mereka yang berinvestasi di masa muda. Kami sebagai bagian dari KSPM FEB-UM akan terus berkomitmen untuk memberikan pengetahuan dan memajukan dunia pasar modal bagi anak muda, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Bersama KSPM, mari kita wujudkan generasi emas pasar modal. KSPM, totalitas. Mantap.